Ratusan petugas kebersihan di kawasan Monas, Jakarta pagi ini menggelar protes menuntut pembayaran gaji mereka. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Julita Telaumbanua dan kameramen Satria Eko Atmojo. Julita, apa saja yang dilakukan para petugas kebersihan di Monas dalam aksi mereka? Julita? Ya Rudi, sejak subuh tadi para petugas kebersihan Monas ini berkumpul di area Monas di mana mereka enggan untuk mengerjakan tugas mereka seperti biasa, yakni membersihkan Monas dan juga area sekitar Monas ini, dan juga tadi mereka bahkan melemparkan atau menebarkan sampah-sampah yang telah berada di tempat sampah sebagai aksi protes mereka terhadap Pemprov DKI Jakarta, khususnya pengelola Monas, di mana mereka tidak digaji selama 2 bulan dan bahkan mereka mengatakan sebelumnya pengelola Monas juga pernah menunda gaji mereka, di mana tadi mereka juga menuntut bahwa gaji ini harus dibayarkan maksimal pada tanggal 5 nanti, dan tadi sempat sudah bernegosiasi dengan Pemprov DKI Jakarta, pengelola Monas yang datang ke sini, dan pada saat ini mereka sudah sepakat untuk membersihkan Monas, dan gaji mereka sendiri adalah sesuai dengan UMP Rudi, yakni Rp2.700.000. Namun aksi ini sudah berlangsung sejak pagi tadi dan telah melakukan proses negosiasi dan tidak akan mengganggu masyarakat yang akan datang sini, masih terbuka untuk umum, dan bahkan pagi ini masih ada sejumlah masyarakat, sudah ada sejumlah masyarakat yang datang untuk melakukan aktivitas pagi seperti berolahraga. Rudi. Ya, Julita, apakah sudah ada tanggapan dari Pemprov DKI atau mungkin pengelola Monas terkait aksi para petugas kebersihan ini? Iya Rudi, seperti yang saya katakan tadi negosiasi sudah berlangsung di mana Pemprov DKI Jakarta melalui sekretariat daerah dan khususnya adalah pengelola Monas di sini telah mendatangi dan mereka telah melakukan negosiasi. Mereka mengatakan bahwa gaji selama 1 bulan akan dibayarkan sesegera mungkin, dan tadi saya sempat berbincang dengan petugas dari Pemprov DKI Jakarta ini. Saya menanyakan bagaimana apa sebenarnya kendala dari pembayaran gaji petugas kebersihan, dan mereka mengatakan bahwa ada kendala terkait dengan pencairan, namun enggan dijelaskan apa detail dari kendalanya. Namun mereka pastinya akan menunggu ATM yang akan diberikan oleh Bank DKI sebagai media transfer gaji pegawai. Dan bersama saya saat ini sudah ada salah satu petugas kebersihan Monas, Bapak Mansur. Ya Bapak Mansur, bagaimana tadi hasil negosiasi dan bagaimana gaji 2 bulan yang ditunda ini akan dibayarkan oleh pengelola Monas, Pak? Alhamdulillah kita tadi sudah terjadi kesepakatan bahwa kita akhirnya tuntutan kita tadinya mau dibayarkan diminta 2 bulan tanggal 5 karena ada suatu kendala masalah absen dan administrasi yang lain yang saya nggak tahu. Akhirnya kita sepakat kita akan hari ini rencana kita akan menerima ATM sama perjanjian kontrak, kita akan menandatangani dan gaji akan dibayar sebulan keesokannya. Untuk yang sebulan kemudiannya pimpinan kami pengelola Monas Ibu Rini menjanjikan paling terlambat tanggal 10. Oke, dengan kesepakatan tersebut maka petugas kebersihan ini kembali akan membersihkan Monas, begitu ya Pak ya? Betul. Kami setelah selesai bernegosiasi dan ada kesepakatan, kami langsung segera bekerja lagi membersihkan sampah-sampah yang berserakan, Mbak. Terima kasih Pak. Semoga dengan kesepakatan ini masalah penggajian para petugas kebersihan dapat segera selesai ya Pak. Jadi begitu Rudi, besok dijanjikan oleh Pemprov DKI Jakarta petugas kebersihan akan dibayarkan 1 bulan, kemudian sebelum tanggal 10 akan dibayarkan 1 bulannya lagi.
Ya, aksi main hakim sendiri kembali terulang. Baru-baru ini pusat perbelanjaan Mall of Indonesia diserang kelompok yang diduga ormas. Belum diketahui motif penyerangan. Namun satu yang perlu digarisbawahi bahwa kekerasan yang dilakukan ormas masih kerap terjadi. Padahal pemerintah sudah berusaha meminimalisir kekerasan oleh organisasi masyarakat. Nah, jika memang benar demikian, maka langkah apa sebenarnya yang harus ditegakkan agar organisasi masyarakat tertib dan tidak membuat onar? Untuk membahas hal ini lebih lanjut, sudah hadir di studio kami anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PAN Yandri Susanto dan kriminolog Erlangga Masdiana. Selamat siang Bapak-bapak. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum kita lanjutkan dialog, kita simak terlebih dahulu liputan yang berikut ini. Baru-baru ini aksi main hakim sendiri kembali terjadi. Kasus terakhir sekelompok massa menyerang Mall of Indonesia yang berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Belum diketahui penyebab penyerangan, namun sejumlah fasilitas yang berada di kawasan parkir dirusak. Sekarang kita sedang melakukan penyelidikan apa yang terjadi dan siapa pelakunya. Itu ada berapa banyak, Pak? Kurang lebih 200 sampai 300 orang. Ada bawa sajam juga, Pak? Diduga seperti itu. Kita akan pelajari rekaman-rekaman yang ada di sekitar area kejadian ini. Dan saya minta ya dengan kesadaran menyerahkan diri atau kita akan melakukan tindakan tegas nanti dapat penangkapan. Desakan untuk membubarkan ormas yang bertindak main hakim sendiri terus bermunculan. Bahkan pemerintah diminta bersikap dan bertindak tegas terhadap organisasi kemasyarakatan anarkis yang mengganggu ketertiban umum. Presiden sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengeluarkan instruksi agar organisasi yang bertindak anarkis dibubarkan. Sikap SBY ini mendapat dukungan luas di masyarakat. Namun pembubaran ormas tidak semudah yang dibayangkan karena prosesnya panjang dan berliku. Pembubaran ormas menyangkut hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tentang kebebasan berorganisasi dan mengeluarkan pendapat. Jika demikian, langkah apa yang dapat ditempuh untuk menertibkan organisasi massa anarkis? Ya, kita ketahui ya, Vale, beberapa hari yang lalu kita dihebohkan media massa dengan lagi-lagi terjadinya tindakan anarkis oleh sebuah organisasi masyarakat. Iya. Kalau misalnya ini terjadi terus-menerus kan mungkin juga bisa menciptakan suasana yang tidak kondisif ya di masyarakat. Nah, untuk itulah pemirsa, kita akan berbincang mengenai hari ini supaya lingkungan kita menjadi aman gitu ya. Masyarakat bisa tenang, hidup dengan aman dan damai begitu ya. Tanpa konflik. Betul. Kalau ada permasalahan mungkin bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik yang tidak anarkis seperti yang kita lihat pada contoh kasus tadi di paket break yang tadi kita sampaikan tadi. Nah, ini Pak Yandri sebagai anggota Komisi 2 DPR RI yang memang membawahi salah satunya adalah bidangnya untuk organisasi massa seperti ini. Nah, menurut Anda apa sih sebenarnya yang kita bisa baca dengan situasi seperti ini di Indonesia saat ini? Ya, sebenarnya kita patut bersyukur ya kalau ormas banyak yang lahir ya. Kemudian artinya masyarakat ingin berkumpul, berserikat, menyampaikan pendapat itu sah-sah saja. Kita sambut baik. Tapi ketika misalkan sekelompok orang tadi yang berkumpul dalam satu wadah menjadi masalah, nah ini kita repot, ya kan? Jadi jangan sampai ormas yang didirikan sebagai tunggangan untuk melakukan anarkisme. Ini yang tidak boleh. Nah, oleh karena itu DPR bersama pemerintah sudah membuat aturan main tentang pendirian ormas, sanksi, kemudian dan sebagainya itu, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Detail sekali Mbak Valina di situ, bagaimana tata cara pendirian ormas, syaratnya apa saja, kewajibannya apa saja, haknya dan lain sebagainya itu. Nah, oleh karena itu ketika misalkan terjadi, menurut saya kembalikan lagi ke peraturan yang sudah ada. Jadi jangan kita berdiam diri, jangan kita tidak ambil tindakan yang tepat, sehingga jangan sampai juga kalau kita biarkan ini menjadi keresahan masyarakat itu. Nah, kalau sekarang yang terjadi apakah apa yang sudah dilakukan pemerintah? Nah, kalau misalkan atau yang terjadi di Indonesia, salah satu yang kita lihat dan banyak lagi yang lalu kita lihat itu analisis yang dilakukan oleh ormas. Kita lihat dulu akar persoalannya. Apakah itu betul-betul hasil keputusan dari ormas atau oknum ormas itu? Nah, ini yang menjadi sering perdebatan di situ sebenarnya. Jadi ormas sering menjadi terhindar sanksinya ketika misalkan yang melakukan kekerasan itu oknum. Nah, tapi kita tidak boleh terkecoh, tidak boleh misalkan membiarkan ini selalu saja berasal dengan oknum. Kalau misalkan itu dilakukan terus-menerus, kemudian selalu mengatasnamakan ormas tertentu, saya kira pihak berwajib, kemudian yang berwenang untuk membubarkan dan mendirikan ormas itu juga harus bersikap
apa namanya tegas, jangan sampai misalkan ada semacam pembiaran gitu loh. Nah, ini kita akan tanyakan langsung ke Pak Erlangga ya, karena ini juga bukan pertama kalinya ormas bersikap anarkis. Setiap tahun pasti ada saja insiden seperti ini kita dengar dan lihat di media televisi. Ini gejala sosial apa nih Pak, dan kenapa terus berulang? Pertama, ya ormas itu seringkali dijadikan sebagai sebuah sebuah tameng ya dari beberapa kalangan tertentu yang memang mereka punya kepentingan terhadap daerah konflik, ya, dan seringkali juga memang ada ormas yang memang mapan, ada ormas yang sewaktu-waktu memang didirikan ya, untuk kepentingan tadi. Tapi juga ada orang yang kemudian memanfaatkan. Ini kan ormas terbagi pada macam-macam jenis ya. Ada ormas yang memang lebih ke arah premanisme dan kemudian menggunakan preman itu adalah untuk kepentingan tertentu. Bisa kepentingan ekonomi, kepentingan politik. Kalau dulu di masa Orde Baru kan untuk kepentingan politik, sekaligus juga kalau di masa sekarang ada kepentingan ekonomi masuk di situ. Ada kemudian pertentangan atau konflik ya antar kelompok. Bisa kelompok kepentingan ekonomi, bisa kepentingan politik, dan menggunakan ormas itu sebagai garda terdepan untuk membangun citra, membangun konflik, ya, mendegradasi kelompok lain, ya, mencitrakan buruk terhadap kelompok-kelompok lain. Jadi kalau yang sekarang banyak terjadi dengan adanya ormas anarkis seperti ini, menurut Anda itu jenis ormas yang seperti apa? Apakah mereka memang lebih berarti yang tadi organisasi yang memang dibentuk dalam rangka kepentingan premanisme misalnya? Ini ada seringkali ada orang-orang tertentu yang memang dia punya kepentingan terhadap wilayah itu. Itu bisa menggunakan banyak ormas. Nah, ormas yang lebih dekat kepada dia yang bisa kemudian dipakai. Bisa juga oknumnya, ya, bisa juga ormasnya memang ada orang di situ terlibat dalam ormas itu. Tapi sebenarnya ormas ini hanya sebagai sebuah pintu masuk saja untuk menciptakan sebuah posisi tawar. Ini kan sebenarnya kalau saya lihat untuk MOI itu kan sebenarnya ada posisi tawar, ya, antar yang berujung kepada mereka meminta sebuah porsi lah. Ya, porsi lahan, entah itu parkir, entah itu kemudian retribusi dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini bagaimana kemudian kok struktur ormas dan cara beroperasi seperti ini kemudian terus dibiarkan berlangsung, karena itu sudah menjadi rahasia umum ya kalau ormas ini menjadi memiliki jatah-jatah dalam tanda kutip. Karena memang persoalan jatah itu seringkali bukan hanya ormas saja. Ormas itu seringkali hanya pintu frontliner. Berujungnya kepada ada oknum-oknum tertentu yang mereka juga punya power. Nah, ini yang harus dibenahi. Jadi sekarang kalau misalnya semua sekarang masih ada praktek-praktek yang tidak sesuai dengan aturan dan kemudian menjadikan kelompok-kelompok terdepan dalam tanda petik mereka adalah yang memiliki kekuatan fisik, ya kalau itu tidak dibenahi, ya akan terus terjadi dan sewaktu-waktu bisa diletupkan atau bisa meletup. Jadi ada meletup, ada juga diletupkan. Oke. Ya. Pak Henry, mungkin nggak sih dari undang-undang ini sendiri kita bisa mengidentifikasi praktek-praktek seperti ini yang tentunya bukan semangat ormas itu dibentuk dari pertama kan? Ini mengenai hak asasi manusia, kebebasan berserikat, beraspirasi, tapi terakhirnya malah jadi premanisme dan meresahkan masyarakat. Pertama menurut saya, Memanda, jadi bukan ini persoalan ormas, tapi juga persoalan pidana misalkan. Jadi kita kesampingan misalkan ormas, polisi sudah masuk, ada 12 tersangka yang kemarin itu terjadi. Kemudian dari situ mungkin kita runut persoalan apa gitu loh. Bisa masuk ke dalam ormas itu sendiri, bisa dipanggil pimpinan ormasnya, apakah itu misalnya saya bilang tadi keputusan organisasi atau atas nama pribadi dia bertindak. Nah, bisa jadi dari kesimpulan itu apakah atau ada rekam jejak sebelumnya itu banyak melakukan anarkisme. Kalau misalkan cukup meresahkan, kemudian dianggap tidak produktif, membuat onar, selalu membuat onar, saya kira disitulah fungsi pemerintah untuk membina. Ya kalau tidak bisa dibina ya tentu ada aturan main yang lain. Di Undang-Undang 17 tahun 2013 itu kan sudah diatur. Kalau misalkan dia tidak memenuhi lagi syarat sebagai ormas, cenderung pada premanisme, anarkisme, resah di tengah masyarakat, ya disitulah saya bilang peran aparat penegak hukum sekaligus pemerintah di situ harus hadir. Oke. Nah, bisa peringatan tertulis, sanksi sudah cukup sampai ke pembubaran bisa. Oke, jadi sebenarnya undang-undangnya sudah ada, aturan mainnya sudah jelas. Sudah cukup jelas. Hanya mungkin belum dilaksanakan. Belum, mungkin tadi mungkin kata Pak Erlangga tadi
terkadang ya mungkin hanya oknum yang lemah yang dimunculkan, tapi di belakang ini mungkin sangat kuat backingnya kan gitu kan. Nah ini menurut saya kita tidak boleh dikalahkan seperti ini. Gitu. Bagaimana caranya supaya ormas-ormas itu mendapatkan juga konsekuensi hukumnya, kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, Lancung akan kembali usai jeda pariwara.